Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengaruh suhu dan dosis pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan ikan nila. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Erwin Tenan Kusuma, Elvira Febrianti, Elvansyah Kevin Anugrah, Fajol Ilmi Al-Asyari, Fadiatul Nadia, dan Eri Yoga Baskara. Next. Ikan nila merupakan salah satu komoditas perikanan yang digemari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani karena memiliki daging yang tebal serta rasa yang enak. Pakan adalah salah satu pokok penunjang dalam peran meningkatkan pertumbuhan organisme. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan kualitas pakan dan kuantitas pakan yang akan diberikan kepada ikan nila. Apabila kualitas pakan sudah baik, maka yang harus diperhatikan kuantitas dalam pemberian pakan. Dosis yang tepat akan mempengaruhi pertumbuhan ikan nila. Optimalnya pertumbuhan ikan nila disebabkan oleh suhu air yang berada dalam kisaran yang optimum untuk kehidupan ikan nila. Next. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh suhu yang berbeda terhadap pertumbuhan ikan nila dan bagaimana pengaruh dosis pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan ikan nila. Next. Hipotesis penelitian yang pertama yaitu pengaruh faktor suhu, di mana H0 suhu yang berbeda tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila, dan H1 suhu yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila. Faktor yang kedua yaitu pengaruh faktor dosis pakan, di mana H0 dosis pakan yang berbeda tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila, dan H1 dosis pakan yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila. Next. Rancangan acak lengkap merupakan rancangan percobaan yang paling sederhana. Padahal sumber keragaman yang diamati hanya perlakuan dan galat. Semua media percobaan, keadaan-keadaan lingkungan lainnya harus sama atau homogen kecuali perlakuannya. Penempatan perlakuan ke dalam satuan-satuan percobaan dilakukan secara acak lengkap. Berikut merupakan bentuk umum model linear RAL. Next. Selanjutnya, ikan yang digunakan yaitu ikan nila, spesiesnya Oreochromis niloticus. Next. Selanjutnya, kriteria pertumbuhan. Pertumbuhan ikan nila dapat dilihat dari perubahan bobot atau panjang tubuh ikan pada satuan waktu tertentu. Pertumbuhan ikan nila dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu keturunan, jenis kelamin, dan usia. Faktor eksternal, yaitu faktor yang dapat dikontrol yang terdiri dari faktor kualitas air dan pakan. Faktor luar utama yang mempengaruhi yaitu ketersediaan makanan dan suhu perairan. Next. Selanjutnya, suhu dan dosis pakan ikan nila. Yang pertama, suhu. Suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu perairan. Peningkatan suhu dalam rentang suhu optimum akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pakan dan aktivitas ikan yang berpengaruh terhadap meningkatnya laju pertumbuhan ikan. Selanjutnya, dosis pakan. Jumlah pakan atau dosis pakan ikan disesuaikan dengan kapasitas lambung atau sesuai dengan waktu ikan membutuhkan pakan. Menurut Salsabila dan Suprapto tahun 2018, berat tubuh ikan meningkat secara optimal jika diberi pakan sebanyak 2,5 sampai 4% berat tubuh ikan. Next. Selanjutnya, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan dua faktor pengaruh. Pengaruh pertama yaitu suhu yang terdiri dari 3 perlakuan, yaitu 23 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 35 derajat Celcius. Pengaruh kedua yaitu dosis pakan, yaitu dosis pakan 1% dan 3% dan 7%. Pengulangan pada penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali sehingga menghasilkan tabel perlakuan suhu dan dosis pakan sebagai berikut. Selanjutnya, variabel penelitian yang digunakan adalah variabel respon dan juga perlakuan. Variabel respon merupakan respon pertumbuhan panjang ikan nila terhadap suhu dan dosis pakan yang diberikan, sedangkan variabel perlakuan adalah faktor suhu, yaitu 23, 30, serta 35 derajat Celcius, sedangkan faktor dosis pakan yaitu 1, 3, dan juga 7%. Next. Berikut merupakan skema alur penelitian. Next. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di UPTD Budidaya Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan di Kecamatan Medan Tuntungan. Next. Alat penelitian berupa satu aerator, baskom, termometer, akuarium, tangga, dan juga termometer. Selanjutnya, bahan penelitian yang digunakan adalah ikan nila sebanyak 18 ekor. Next. Lalu untuk pengumpulan datanya, ini dilakukan di laboratorium dengan menggunakan wadah sebanyak 15 buah dan air yang berasal dari sumber gali. Lalu air tersebut diberi aerasi selama 4 hari guna meningkatkan kadar oksigen serta melepas zat-zat yang berbahaya di dalam air sumur. Lalu air yang telah diaerasi kemudian dipindahkan ke dalam 16 akuarium yang telah bersih dan telah dikeringkan. Lalu ikan nila diukur panjang dan beratnya terlebih dahulu dan kemudian bisa ditebarkan ke dalam akuarium masing-masing berjumlah 1 ekor per akuarium. Next. Berikut adalah perhitungan RAL. Next. Lalu untuk uji homogenitas dilakukan menggunakan uji Levin. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA.
Bentuk asumsi yang didasari dalam ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Lalu uji kesamaan dua varian digunakan untuk menguji apakah sebaran data tersebut homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan kedua variannya. Uji homogenitas dilakukan untuk menguji homogen atau tidaknya sampel yang diambil dari populasi yang sama. Sampel juga dapat dikatakan memiliki varian populasi sama jika harga probabilitas perhitungan lebih besar dari 0,5 atau P lebih besar dari 0,5. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data dari hasil penelitian apakah normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Pengujian normalitas data dengan uji Shapiro-Wilk dapat dilakukan dengan bantuan program PAS versi 403 dengan taraf signifikasi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai P normal dari hasil uji di PAS lebih besar dari taraf signifikasi, P lebih besar dari 0,05. Data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai P normal lebih kecil dari taraf signifikasi, P lebih kurang dari 0,05. Data tersebut tidak berdistribusi normal. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama yaitu suhu. Berikut ini merupakan tabel hasil dari rata-rata pengaruh suhu pada ikan nila. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil analisis seragam dengan menggunakan tabel ANOVA. Dari tabel 5 dapat terlihat adanya pengaruh antara suhu terhadap pertumbuhan ikan nila. Pada perlakuan tersebut, F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini berpengaruh dan beda nyata terhadap pertumbuhan ikan. Untuk mengetahui perlakuan suhu terbaik untuk pertumbuhan ikan, maka dilanjutkan dengan uji lanjut menggunakan uji BNT seperti yang tertera pada tabel 6. Dari hasil uji lanjut diketahui bahwa hasil pengaruh suhu tertinggi pada pertumbuhan ikan nila yaitu pada perlakuan suhu 23 derajat Celcius sebesar 5,1%. Sedangkan hasil pengaruh suhu terendah pada pertumbuhan ikan nila yaitu pada perlakuan 35 derajat Celcius sebesar 2,63%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu paling optimal pada pertumbuhan ikan nila yaitu 23 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji homogenitas Levin pengaruh dosis suhu menggunakan program PAS. Berikut ini merupakan hasil uji homogenitas pengaruh suhu terhadap pertumbuhan panjang ikan nila yang diuji menggunakan program PAS. Data hasil uji homogenitas pengaruh suhu terhadap pertumbuhan panjang ikan nila dapat diketahui bahwa nilai P adalah 0,75 dan 0,94. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa data hasil pengaruh suhu terhadap pertumbuhan panjang ikan nila memiliki varian yang homogen atau data berasal dari populasi-populasi dengan varian yang sama. Hal ini dikarenakan nilai P lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji normalitas Shapiro-Wilk pengaruh suhu. Pada uji normalitas Shapiro-Wilk pengaruh suhu diketahui nilai P sebesar 0,05626 dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Shapiro-Wilk, maka didapatkan hasil pengaruh suhu terhadap pertumbuhan panjang ikan nila memiliki nilai P lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh suhu terhadap pertumbuhan panjang ikan nila berdistribusi normal atau memenuhi persyaratan uji normalitas. Sedangkan secara deskriptif, hasil yang didapatkan yaitu berdistribusi normal karena garis yang menyebar mendekati garis merah. Berikut merupakan tabel hasil dari rata-rata pengaruh dosis pakan pada pertumbuhan ikan nila. Next. Selanjutnya untuk perhitungan ANOVA, didapat nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang dilakukan berpengaruh dan beda nyata terhadap pertumbuhan ikan. Selanjutnya untuk mengetahui dosis pakan terbaik untuk pertumbuhan ikan, maka dilanjutkan dengan uji lanjut BNT dengan hasil sebagai berikut. Dari hasil uji lanjut, diketahui dosis pakan tertinggi dan optimal terdapat pada pakan dengan dosis 3%, yaitu dengan nilai sebesar 5,97%, dan dosis terendah terhadap pertumbuhan ikan terdapat pada dosis 1% dengan nilai 2,1%. Selanjutnya untuk perhitungan uji homogenitas Levin pengaruh dosis pakan menggunakan program PAS, didapat bahwa nilai P 0,09 dan nilai 0,17. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa data hasil pengaruh dosis pakan terhadap pertumbuhan panjang ikan nila memiliki varian yang homogen atau data berasal dari populasi dengan varian yang sama. Hal ini dikarenakan nilai P lebih besar daripada 0,05. Sedangkan untuk uji normalitas Shapiro-Wilk menggunakan pengaruh dosis pakan, diketahui bahwa nilai P sebesar 0,1484. Maka didapat hasil pengaruh dosis pakan terhadap pertumbuhan panjang ikan nila memiliki nilai P lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dosis pakan terhadap pertumbuhan panjang ikan nila berdistribusi normal atau memenuhi persyaratan uji normalitas, sedangkan secara deskriptif hasil yang didapatkan yaitu berdistribusi normal karena garis menyebar mendekati garis merah. Next. Untuk kesimpulannya, penelitian pengaruh suhu dosis dan pakan berbeda terhadap pertumbuhan ikan nila dilakukan di UPTD Budidaya Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan pada April 2018. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan acak lengkap atau RAL dengan faktor pertama yaitu perlakuan suhu sebesar 23 derajat Celcius
30 derajat Celcius, dan 35 derajat Celcius. Untuk faktor kedua yaitu dosis pakan dengan dosis 1%, 3%, dan 7%. Unit perakuan terdiri dari 18 ekor ikan nila yang berukuran kurang lebih 10 hingga 12 cm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suhu paling optimal pada pertumbuhan ikan nila yaitu 23 derajat Celcius, sedangkan pengaruh dosis pakan paling optimal pada pertumbuhan ikan nila yaitu 3%. Next. Ini merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.